Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Dan hari ini kami melanjutkan pembahasan firman yang begitu penting, khususnya pada waktu penderitaan semacam sekarang ini. Dan juga di kemudian hari kami pasti masih akan mendapatkan penderitaan-penderitaan yang lain. Dan ini sesuatu ayat yang sangat-sangat memberikan kekuatan dan penghiburan pada masa seperti itu. Karena Tuhan, kami secara khusus mohon supaya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya, dan tolong supaya kami mengerti. Tapi terutama Tuhan, tolong supaya kami bukan hanya mengerti, tapi bisa menerapkan kapanpun kami membutuhkan. Karena firman ini tidak sukar untuk dimengerti, tapi luar biasa sukar untuk diterapkan, dilaksanakan, khususnya pada saat penderitaan yang hebat menimpa kami. Tuhan, kami hanya bersandar Engkau. Berikan pengertian, tapi berikan juga hikmat, iman, entah apapun yang lain, supaya kami betul-betul bisa menjadi pelaksana dari firman ini. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami mohon Engkau menjaga dalam penyiarannya maupun penerimaannya dimanapun itu ada. Biarlah semua berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sajian kedua dari Roma 8 ayat 28, kita baca ayatnya sekali lagi ya, dalam terjemahan kita. Sekalipun minggu lalu kita sudah melihat bahwa ada salah terjemahan, tapi tetap kita membaca dari terjemahan kita ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pada kali yang lalu kita sudah mempelajari tentang subjek dari kalimat ini. Dan memang subjeknya sebetulnya adalah Allah, tetapi sebetulnya tidak ada kata Allah secara eksplisit, tetapi secara implisit. Lalu kita sudah mempelajari kata segala sesuatu, dan itu mencakup betul-betul segala sesuatu dalam arti kata yang mutlak, dan itu mencakup bahkan dosa. Sekarang kita membahas potongan selanjutnya, saudara. Bekerja bersama-sama. Kalau dalam terjemahan kita turut bekerja, tapi seharusnya adalah bekerja bersama-sama. Saudara, kalau subjek dari kalimat ini adalah Allah, maka Allah bekerja bersama-sama dengan siapa? Kan aneh ya. Tidak mungkin bersama-sama dengan siapapun, apakah dengan problemnya atau dengan orangnya, tidak. Dan mungkin karena kesukaran untuk menjawab pertanyaan ini, maka NASB lalu menerjemahkan, God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai rencananya. Jadi Allah menyebabkan, ya. John Murray berkata demikian. Beberapa penafsir yang paling handal mempertahankan bahwa bekerja bersama-sama tidak berarti bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama satu dengan yang lain. Jadi kalau saudara punya banyak problem satu dengan problem lain bekerja bersama-sama, tidak. Ya, bukan itu artinya. Tetapi bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama dengan orang percaya itu atau dengan Allah.
Tetapi ini tidak perlu dan mungkin menyimpang dari arti yang lebih alamiah, yaitu bahwa dalam rencana Allah yang ramah dan mencakup segala sesuatu, elemen-elemen yang berlainan semua bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tidak boleh dianggap bahwa mereka, problem-problem itu ya, mempunyai sifat baik atau kemujaraban dalam diri mereka sendiri untuk bekerja bersama-sama untuk tujuan ini, membawa kebaikan. Bukan itu ya. Sekalipun tidak dinyatakan, pemikiran yang berlaku atau berkuasa adalah bahwa dalam kasih yang berdaulat dan hikmat Allah, mereka semua dibuat untuk berkumpul atau berjumpa dan menyumbang pada tujuan itu. Banyak dari hal-hal itu yang merupakan bencana dalam diri mereka sendiri dan merupakan keajaiban dari hikmat dan kasih karunia Allah, bahwa mereka pada waktu dicakup bersama-sama secara keseluruhan dibuat untuk mengerjakan kebaikan. Tidak satu hal kecil pun pada akhirnya mengerjakan bencana bagi umat Allah. Pada akhirnya hanya kebaikan akan jadi bagian atau nasib mereka. Jadi saudara, kalau saudara ada problem, bukan problem itu sendiri punya sifat baik apapun, mengerjakan kebaikan, atau ada apapun di dalamnya memberikan manfaat. Tidak. Kalau dalam sendirian, maka ini bisa betul-betul jadi bencana. Tapi Allah itu begitu berhikmat, Dia berikan banyak macam hal, dan itu semua digabungkan, itu menghasilkan kebaikan. Tentu Allah merencanakan semuanya. Tidak ada apapun dari banyak hal itu bisa menimpa saudara kalau bukan karena rencana dan providensia Allah. Jadi semua Dia direncanakan, semua diatur. Dan pengaturan Allah itu membuat semua itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun mendatangkan bencana dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang manusia bisa, sudut pandang Tuhan tidak bisa. Saya lanjutkan, John Brown. Bahasa dari sang rasul adalah khas atau aneh dan layak diperhatikan. Ia tidak hanya berkata bahwa segala sesuatu akan bekerja, tetapi segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Hal-hal itu tidak hanya akan beroperasi atau bekerja, tetapi akan beroperasi atau beroperasi bersama-sama atau bekerja sama. Adalah hubungan yang bijaksana antara hal yang satu dengan yang lain, yang memastikan hasil atau akibat yang diinginkan. Ada banyak hal dalam kasus banyak orang kudus yang jika hanya sendirian hanya bisa menghasilkan bencana. Nah, sekarang dia memberikan contoh, saudara. Iri hati dari saudara-saudara Yusuf dalam dirinya sendiri tidak mempunyai kecenderungan lain selain menghancurkan dia. Jika dibiarkan pada akibat yang alamiah atau wajar dari satu bencana itu, maka ia akan mati dalam sumur itu. Tetapi bersama-sama dengan bencana besar yang lain, dijualnya ia sebagai budak kepada orang Midian. Itu ditempa bersama-sama dengan hal-hal lain yang dalam diri mereka hanya merupakan bencana dalam kecenderungan masing-masing menjadi kebaikan besar yang diakibatkan oleh jadinya Yusuf sebagai tuan dari seluruh tanah Mesir. Setiap bencana adalah mata rantai dalam rantai yang memimpinnya kepada keadaan terhormat dan berguna yang begitu tinggi. Inilah kemenangan dari hikmat dan kuasa dari providensia ilahi. Manusia mendapatkan bahwa adalah sukar untuk membuat satu hal yang bersifat bencana untuk menghasilkan kebaikan. Allah membuat bencana-bencana yang sangat banyak, begitu memodifikasi atau mengubah satu sama lain, sehingga dari semua itu ia menghasilkan suatu kebaikan. Saya kira dua kutipan ini banyak kemiripannya, intinya sama. Kalau satu persatu itu dalam dia sendiri betul-betul bisa mendatangkan bencana, tapi Allah punya kebijaksanaan, Dia gabungkan banyak, dan pada waktu banyak tidak digabungkan dengan pengaturan Allah, maka semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, apakah kalau cuma satu berarti tidak bisa? Tetap tentu bisa, ya. Jadi kalaupun saudara mendapatkan cuma satu bencana, tetap Allah bisa mengatur bahwa satu bencana itu mendatangkan kebaikan. Tapi ajaibnya,
Satu bencana, satu bencana, satu bencana. Kalau orang, maka ini datangkan keburukan. Tapi Allah justru banyak gabungkan, mendatangkan suatu kebaikan. Dalam wabah ini apakah saudara mendapatkan bencana? Apakah mendapatkan banyak bencana? Mungkin ada keluarga yang sakit. Mungkin saudara tertimpa side effect dalam urusan ekonomi. Mungkin kesehatan saudara memburuk karena terus berada di rumah. Mungkin kerohanian saudara kacau karena tidak bisa berbakti secara normal. Dan juga misalnya dalam gereja ini biasanya 2 acara dalam 1 minggu ada pemahaman Alkitab. Tapi sekarang PA-nya terpaksa disingkirkan. Apakah dengan cara seperti itu saudara merasakan suatu bencana secara rohani saudara menurun dan sebagainya? Saudara, tidak berarti bahwa kita tidak perlu menangani kalau bisa. Kalau bisa kita tangani, semua bencana kita tangani. Bukannya dibiarkan otoh menghasilkan hasil yang baik. Itu kegilaan, saudara. Tentu kita tangani kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka percayalah apa yang baru kita baca. Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Mata kita mungkin tidak melihat. Dalam kebanyakan kasus mata kita tidak melihat. Dan kita memang tidak perlu dan tidak boleh berusaha melihat dengan mata. Kalau melihat ya bukan iman sudah. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Sekarang saya lanjutkan saudara. Kita masuk dalam poin yang keempat, untuk kebaikan. Calvin mengatakan demikian. Begitu jauhnya kesukaran-kesukaran hidup ini daripada menghalangi keselamatan kita, sehingga sebaliknya mereka adalah pertolongan bagi keselamatan itu. Dia menekankan hal secara rohani memang ya. Problem bisa menjadi halangan, membuat kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa belajar, dan macam-macam hal yang lain. Tetapi saudara, itu tidak akan menghalangi keselamatan kita. Tapi sebaliknya, oleh pekerjaan Tuhan, semua bencana dibuat menjadi justru pertolongan bagi keselamatan kita. Makanya tidak ada kemungkinan orang Kristen kehilangan keselamatan. Karena Allah mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dalam debat dengan Leo itu, Roma 8 ayat 28 adalah salah satu senjata yang saya gunakan. Dan sampai akhir debat sepanjang yang saya tahu, mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Kalau memang segala sesuatu selalu mengerjakan kebaikan bagi orang percaya, bagaimana mungkin orang yang sudah percaya tahu-tahu bisa mundur lalu kehilangan iman atau meninggalkan iman lalu murtad lalu binasa? Berarti ayat ini tidak tergenapi. Kalau dia bisa binasa, berarti ayat ini tidak berlaku untuk dia. Berarti dia Kristen KTP. Berarti itu bukan orang yang kehilangan keselamatan. Dia tidak pernah diselamatkan. Kalau dia memang orang Kristen dan ayat ini berlaku untuk dia, tidak mungkin dia murtad, tidak mungkin dia meninggalkan iman. Ya, Allah akan mengerjakan semua untuk kebaikannya. Keselamatannya dimajukan. Mungkin mundur bisa dari sudut pandang kita, tapi kalau murtad itu omong kosong. Kalau mundur tidak masalah, majukanlah kita Tuhan. Tapi sudut pandang Tuhan tidak bisa kita bahkan mundur, terus maju dan sebagainya. Kalau saudara merasa kerohanian mundur, maka pikirkan hal ini saudara ya. Kalau seseorang latihan angkat besi ya, pada waktu dia pertama latihan dia kurus. Yang angkat besi cuma bisa katakanlah 10 kilo. Nah 10 kilo yang angkat 10 kali. Lalu dia tambah lama tambah gede, 10 kilo naik jadi 15, 20, 30, 40 naik sampai 100 kilo. Suatu kali pada waktu ngangkat tidak kuat, ngambruk ke dirinya. Sekarang saya tanya saudara, waktu dia ngangkat 10 kilo dia bisa 10 kali tidak ngambruk ke dirinya. Ngangkat 100 kali ngambruk ke dirinya sampai dia cedera. Dia kuat yang di sini atau kuat yang di sana? Kalau ditinjau sepintas, loh kok sampai jelek ya, malah cedera di sini. Di sini tidak cedera, berarti bagus ini. Tidak. Sudut pandang manusia mungkin seperti itu, sudut pandang Tuhan tidak. Jadi kalau kita
Kok sekarang malah lebih banyak jatuh bangun dalam dosa? Belum tentu karena kita memburuk dalam kerohanian. Bisa karena Allah memberikan pencobaan lebih besar, mengizinkan pencobaan lebih besar menimpa kita, karena dia melihat kita sudah lebih kuat. Nah, karena itu lebih besar, lebih berat, maka jatuhnya lebih sering. Itu memungkinkan. Jadi saudara, jangan terlalu cepat menghakimi kerohanian, undur dan sebagainya. Sebetulnya ada sudut pandang Tuhan. Kalau orang Kristen itu sejati, tidak bisa lalu kerohaniannya mundur. Sudut pandang kita kelihatan mundur. Sudut pandang Tuhan tidak memungkinkan hal itu. Saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin selanjutnya. Sekalipun orang pilihan dan orang yang ditentukan untuk binasa tanpa pandang bulu terbuka terhadap bencana yang sama, tetapi ada perbedaan yang besar. Karena Allah melatih atau mendidik orang setia atau percaya menggunakan penderitaan-penderitaan, dan dengan demikian memajukan keselamatan mereka. Saya kira kata-kata bagian awal ini cocok untuk keadaan sekarang ya. Orang Kristen atau tidak Kristen, orang yang termasuk elek, orang pilihan, atau orang yang termasuk reprobate, orang yang ditetapkan binasa, tanpa pandang bulu terbuka terhadap bencana yang sama. Apakah kalau orang Kristen tidak bisa ketularan virus itu, tidak bisa mati? Apakah tidak terkena bencana secara ekonomi? Semua bisa terkena. Tapi saudara, ada perbedaan besar. Ada gempa bumi menimpa semua. Ada tsunami menimpa semua. Ada badai menimpa semua. Ada wabah menimpa semua. Tapi tetap ada perbedaan besar. Bagi orang yang tidak percaya, itu merupakan hukuman. Semua bencana bagi orang yang belum percaya atau bukan pilihan selalu merupakan hukuman. Tetapi bagi orang yang percaya atau orang pilihan, beda sama sekali. Bagi orang-orang seperti itu, Allah melatih, mendidik, menggunakan penderitaan-penderitaan, dan dengan demikian memajukan keselamatan mereka. Karena itu tidak perlu takut terhadap bencana atau penderitaan. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tetap berusaha menangani semampu kita dalam batas-batas firman Tuhan. Tapi kalau sudah tidak bisa, serahkan kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan sisanya. Kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kita diperintahkan melakukan semaksimal mungkin. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan dia akan menggunakan semua itu untuk memajukan keselamatan kita. Sekarang saya lanjutkan. Perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama saudara, kebaikan ini adalah kebaikan dari sudut pandang Allah. Sama seperti tadi kalau saya katakan orang percaya tidak bisa kena bencana. Bencana itu sudut pandang Allah. Kalau bencana sudut pandang manusia bisa. Sudut pandang Allah tidak bisa. Nah, kebaikan dari sudut pandang Allah. Segala sesuatu, semua penderitaan, semua apapun yang tidak menyenangkan, Allah buat menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kebaikan ini dari sudut pandang Allah. Nah, repotnya saudara, ayat ini bagi saya memang ayat yang membuat orang Kristen itu hidupnya seringkali bingung. Pemikiran Allah dan pemikiran kita bisa berbeda seperti langit di atas bumi. Mari kita baca ayat ini, Yesaya 55, 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kata rancangan dalam terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan thoughts atau pemikiran atau pikiran. Jadi sebab pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan pikiranku dari pikiranmu. Nah, karena perbedaan pemikiran atau pikiran antara kita dengan Allah ini menyebabkan kita tidak bisa lihat itu sebagai suatu kebaikan. Allah kerjakan semua untuk kebaikan,
kita tidak bisa ngerti sama sekali. Jalannya dia dengan kita beda, pikiran dia dengan kita tuh beda, dan kita cuma melihat keburukan. Jadi saudara, perbedaan pemikiran, perbedaan jalan antara kita dengan Tuhan yang seperti bumi dengan langit, itu menyebabkan kita sering sukar sekali untuk bisa mempercayai Roma 8 ayat 28. Dan kita bertanya setengah ngamuk begitu mungkin kepada Allah, apa Tuhan kebaikannya? Tidak masuk akal ini bahwa kebaikan. Tidak ada kebaikan. Bisa saja kebaikannya belum terlihat atau tidak terlihat, tapi percaya sama firman Tuhan, dia mengerjakan untuk kebaikan dari sudut pandangnya dia. Nah saudara, kebaikan apa saja yang Allah inginkan bagi kita? Pertama, poin A saudara, pertumbuhan dalam satu iman. Dua, pengudusan. Dia mau iman kita tidak tetap saja naik ya. Mungkin begini-begini tidak mau tahu, pokoknya naik. Tapi juga bukan hanya iman, pengudusan. Dan dua-dua ini tidak bisa tanpa pengertian firman Tuhan yang bertambah. Saya tidak percaya orang tidak maju dalam pengertian firman bisa maju dalam iman, bisa maju dalam pengudusan. Ada banyak orang-orang tolol di luar sana, tidak perlu belajar firman, yang penting melakukan. Ini omongan goblok, ini luar biasa banyak, bertebaran di mana-mana. Bahkan hamba Tuhan ngomong model semacam demikian. Mungkin karena mereka tidak mengajar jemaatnya, dan mereka tidak mau dikritik oleh jemaat, maka mereka berkata, tidak penting belajar firman, yang penting lakukan. Kalau tidak belajar itu tidak ngerti, bahkan bisa salah ngerti. Kalau salah ngerti lalu melakukannya gimana? Salah melakukan juga, tidak bisa tidak. Apakah itu pengudusan? Omong kosong. Karena mari kita membandingkan dengan beberapa poin ini. Poin A, Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bermegah ya, kayak bangga boleh dikatakan ya, dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, semua yang buruk itu pasti menimbulkan sesuatu yang bagus, tidak bisa tidak. Jadi kalau yang buruk tidak bisa diubahkan, kita bermegah dalam yang buruk itu. Seperti Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ada duri dalam daging, utusan iblis menggocoh dia dan sebagainya. Dia bukannya tidak berusaha membuang itu, dia berdoa 3 kali, tapi Tuhan tidak mau kabulkan doanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu dia bermegah di dalam kelemahan itu, tidak bisa disingkirkan. Dia bermegah di dalam kesengsaraan itu. Justru karena dia lemah dalam kelemahannya, dia sungguh-sungguh berdoa, bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya yang muncul adalah kekuatan Tuhan. Kalau dia kuat, dia mungkin sebagai rasul dia tetap berdoa, tapi berdoanya kan beda pada saat dia kuat dan pada saat dia lemah. Pada saat dia lemah, dia berdoa dengan kesungguhan karena dia tahu betul itu tidak kuat. Berikan kekuatan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan Tuhan yang kerja. Tapi kalau dia kuat, dia doa mungkin doa, tapi doanya ya biasa-biasalah. Ya mungkin Tuhan tetap berikan, tapi tidak seperti di sini. Jadi akan ada perbedaan. Saya lanjutkan Yakobus poin B ya, Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau tadi bermegah ya, sekarang suruh nganggap sebagai kebahagiaan pada waktu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena
Kamu tahu ujian dalam imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu harus memperoleh buah yang matang sehingga kita sempurna, utuh, dan sebagainya. Dan semua kita anggap sebagai kebahagiaan karena itu mendatangkan hal yang positif dari sudut pandang Tuhan. Kita mungkin tidak melihat, tapi ada kemungkinan suatu saat kita melihat. Ada kemungkinan sampai mati kita tidak melihat, baru setelah kita masuk surga kita melihat. Tapi yang jelas saudara, kita harus beriman apakah kita melihat atau tidak melihat. Mungkin saudara boleh berdoa kalau mau, tapi belum tentu Tuhan kabulkan. Tuhan, tolong supaya aku melihat kebaikannya apa toh. Kok aku tidak melihat kebaikan? Di rumah saja tidak menyenangkan, bangkrut, dan macam-macam hal yang lain. Tidak ada kebaikan. Tolong mataku engkau jelekkan supaya aku bisa melihat. Seperti Elisa dan bujangnya yang dikepung tentara Aram. Bujangnya cuma melihat tentara Aram. Elisa berdoa, bukakan matanya Tuhan. Dan dia lalu melihat pasukan malaikat yang jauh lebih besar mengepung seluruh pasukan Aram itu. Tidak ada artinya saudara pasukan Aramnya. Kekuatan manusia dibandingkan malaikat sudah kalah banyak. Kalah kekuatan satu malaikat cukup, lebih dari cukup membasmi mereka semua. Jangan lagi pasukan malaikat sebanyak-banyaknya. Dan saudara, mata kita sering tidak melihat hal-hal model semacam demikian, membuat kita tidak bisa melihat kebaikan. Tapi memang saudara, kalau tidak bisa melihat, kita harus berusaha mengimani ayat ini. Tidak percaya, tapi tidak melihat, tapi percaya. Ya, sama seperti itu Yesus dalam urusan dengan Thomas. Thomas mau melihat baru percaya. Yesus berkata, berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekarang kita lanjutkan saudara. Poin B, kita menjadi lebih baik dalam melayani orang lain, dan dengan demikian menjadi lebih berguna untuk Tuhan. Lebih baik dalam hal apa saudara? Banyak hal ya mungkin ya. Pertama, kita menjadi lebih bersandar kepada Tuhan. Pada waktu ada banyak bencana, apalagi melemahkan kita, ada penyakit dan sebagainya, kita menjadi lebih bersandar kepada Tuhan, sehingga bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Saya kadang-kadang mikir-mikir ya, kenapa Tuhan berikan saya suara tambah lama tambah kacau ya. Kalau saya nonton video-video yang lama, seperti baru-baru ini saya nonton video debatnya melawan Liao, saya nonton video debatnya melawan Unitarian, saya tonton ulang. Saya pikir suara saya waktu itu kok bagus sekali ya. Saya tetap minum beginian, tapi beda sekali suara saat itu dengan suara sekarang. Sekarang ini diapa-apakan pun sudah dijaga dari segala macam alergi apapun, tetap serak, sehingga dengarkan sendiri suara sendiri tidak enak rasanya. Dan saya lihat orang-orang yang lain, apakah itu Ezra, apakah itu Muriwali, atau Albert kemarin debat, atau siapapun, kok bagus suara mereka semua. Kenapa suaraku sendiri seperti ini? Tapi saudara, suara seperti ini membuat saya lebih bersandar kepada Tuhan dalam hal suara. Adakah satu saja di antara mereka, apakah itu Ezra, apakah itu Muriwali, apakah itu Albert, atau saya tidak tahu siapapun, yang kalau mau khotbah atau kalau mau debat berdoa supaya suaranya dijaga oleh Tuhan? Saya yakin tidak ada. Karena suara mereka tidak ada masalah. Buat apa bersandar kepada Tuhan? Saya tahu suara saya bermasalah. Maka setiap kali saya berdoa, rasanya tidak pernah saya khotbah atau mau khotbah lalu saya tidak berdoa untuk suara saya. Tidak pernah. Karena saya tahu suaranya selalu menjadi masalah. Dan pada waktu ditonton orang di YouTube, kalau suara saya bermasalah, mendengarnya juga tidak enak. Jadi akhirnya saudara, saya lebih bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kita lebih bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Dan ini poin yang pertama saudara. Jadi kita bisa menjadi lebih bersandar kepada Tuhan, sehingga bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini
2 Korintus 12 tadi sudah saya bicarakan, tapi mari kita baca sekarang ayat 7-10. Ini kata-kata Paulus ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya juga, sekalipun tidak parah ya, saya juga punya kelemahan dalam hal fisik. Bukan hanya suara tapi fisik. Otak, konsentrasi juga berkurang dengan usia yang bertambah. Jadi itu juga membuat saya lebih bersandar kepada Tuhan. Orang-orang yang masih muda, sehat, tidak punya masalah, coba dengarkan mereka doa untuk khotbah mereka, atau mereka mau debat, mereka doa. Tidak ada mereka minta kekuatan dan sebagainya pada umumnya. Mungkin ada, tapi itu tidak banyak. Dan kalaupun mereka berdoa, belum tentu berdoanya sungguh-sungguh. Tapi orang yang betul-betul memang punya kelemahan secara fisik, kelemahan dalam otak dan sebagainya, berdoa akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itu membuat kekuatan dari Tuhan disalurkan. Dan itu lebih kuat. Kita lemah plus kekuatan Tuhan, itu lebih kuat dari kita kuat tapi kekuatan Tuhan sedikit. Jadi saudara, ini bukan hanya berlaku bagi orang khotbah. Ini berlaku bagi semua orang dalam segala hal. Orang yang kuliah atau sekolah dalam ujian, kalau dia pintar, dia berdoa sedikit. Kalau dia bodoh, dia berusaha mati-matian tetap masih bodoh, dia berdoa lebih banyak. Juga kalau saya bekerja, kalau saudara orang yang pintar bekerja, maka saya berdoanya biasanya tidak akan terlalu ngotot begitu ya. Tapi kalau ternyata muncul problem yang tidak karu-karuan, pekerjaan berantakan, tidak karu-karuan, itu akan dipaksa untuk berdoa dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dan itu malah bisa menghasilkan sesuatu yang justru lebih bagus. Dalam dunia rohani saya kira itu akan lebih menyolok daripada dalam dunia sekuler. Tapi dalam dunia sekuler pun sebetulnya itu bisa terjadi. Dalam kelemahan saudara, bersandarlah kepada Tuhan lebih, maka saudara akan melihat hasilnya bisa lebih bagus. Kan kita masuk dalam poin yang kedua, saudara. Penderitaan bisa membuat kita lebih mengerti tentang orang lain yang menderita, dan membuat kita bisa bersimpati kepada mereka yang menderita. Ini contohnya adalah dalam kasus Yesus sendiri menjadi manusia dan mengalami penderitaan, membuat dia mengerti kita, lalu bisa bersimpati pada kita. Kita baca 2 ayat ini, Ibrani 2:18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau sudah dicobai, apapun pencobaannya, apapun, tidak usah pusing. Kristus tidak mengerti pencobaan itu. Dia pernah jadi manusia, merasakan pencobaan, bahkan jauh lebih hebat dari pencobaan siapapun. Jadi tidak mungkin dia tidak mengerti. Dia mengerti, dan karena dia mengerti, dia lebih dapat menolong mereka yang dicobai. Sekarang Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Saudara, kata-kata yang saya garis bawah itu ya, tidak dapat turut merasakan. Dalam NIV dan NASB diterjemahkan cannot sympathize atau unable to sympathize, tidak dapat bersimpati. Saya pernah counseling dengan seorang konselor Kristen ya, pendeta.
Dan saya tanyakan, ini agak menyimpang dengan dari apa yang dikaunselingkan betulnya ya. Tapi saya sebagai sesama hamba Tuhan, saya tanya, kenapa orang-orang selalu bilang berempati, tidak boleh berkata bersimpati? Ayatnya dibilang bersimpati. Dia tidak bisa jawab, saudara. Jadi saudara, jangan sembarangan ikut omongan orang, harus berempati, tidak boleh bersimpati. Ini ayat Alkitab. Yesus alami penderitaan. Dia mengerti pencobaan kita. Dia bisa lebih bersimpati kepada kita. Makanya saya selalu gunakan kata bersimpati dan bukan berempati. Saya lihat Alkitabnya ada kok. Yang itu malah tidak ada. Coba carikan kepada saya, tunjukkan saya kalau ada. Ada orang yang karena pernah mengalami penderitaan, justru bersikap terbalik dengan apa yang dialami oleh Yesus, lalu menjadi sikapnya dia. Yesus alami penderitaan, alami pencobaan, lalu lebih bersimpati. Tapi ada orang-orang yang tidak tahu ini Kristen atau tidak Kristen, saya tidak ngerti. Dia mengalami penderitaan, dan itu menyebabkan dia justru meremehkan orang lain yang mengalami penderitaan yang sama dengan yang dulu dia pernah alami. Dan saya tanya kepada orang itu, jadi ini betul-betul terjadi ya. Dia berkata, ini bicara tentang orang miskin. Orang miskin yang makan seadanya. Dia bilang, aku dulu muda juga miskin. Aku dulu makan sama hanya nasi dengan kecap, dengan kerupuk, dan aku bisa. Kenapa orang itu Daud tidak bisa? Kenapa harus aku tolong dia? Ini reaksi yang sangat salah ya. Dan perlu kita ingat, kita bisa belum tentu orang lain bisa. Karena kekuatan tiap orang itu berbeda. Dan kekuatan orang itu beda di tempat-tempat yang berbeda. Jadi mungkin dia kuat dalam urusan makan makanan yang tidak enak. Orang lain kuatnya di dalam hal yang lain, tapi orang lain lemah di sini. Dan dia nanti lemah di sebelah sana. Jadi saudara, ini tidak boleh berpikir model semacam demikian. Ada orang yang tidak bisa makan, tidak apa-apa. Aku dulu pernah tidak bisa makan, tidak apa-apa kok. Lalu kita tidak mau menolong sama sekali. Jadi saudara, kita harus meniru yang Yesus alami, lalu menjadi reaksinya dia. Dia mengalami pencobaan, dan dia mengerti pencobaan itu berat. Itu menyebabkan dia lebih bisa bersimpati dan lebih bisa menolong kita pada waktu kita mengalami pencobaan. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Pahala yang lebih besar di surga. Pertumbuhan iman, kekudusan atau pelayanan di atas pasti akan menghasilkan pahala yang lebih besar di surga. Jadi saudara, kalau yang ini memang kelihatannya nanti ya, tidak bisa kelihatan sekarang. Pahala di surga yang kelihatannya pada waktu kita sudah mati dan masuk ke surga. Saudara, mari kita baca ayat-ayat ini, Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara, ayat ini berlaku untuk hukum moral ya. Kalau hukum seremonial dibatalkan, tidak perlu kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Efesus 2 ayat 15. Tapi ayat ini berlaku untuk hukum moral. Semua hukum moral berlaku terus, berlaku kekal. Saudara, hapuskan yang terkecil, saudara menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan semua, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Lalu Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan saya ingin kutip kata-kata dari Matthew Poole, untuk kebaikan, kadang-kadang untuk kebaikan sementara. Kejadian 50 ayat 20 itu kasusnya Yusuf memberi makan keluarganya dan sebagainya ya. Selalu untuk kebaikan rohani dan kekal, yang ada terbaik dari semua. Kalau untuk kebaikan yang sekarang itu bisa, tapi kadang-kadang
Ya, sedang alami penderitaan ternyata untuk kebaikan yang sekarang ini, kebaikan sekuler. Seperti kasus Yusuf, bisa berikan makan keluarganya, jaga mereka selama 7 tahun kelaparan. Itu sekuler. Kadang-kadang itu tidak kelihatan. Kalau kebaikan rohani dan kekal, itu selalu, kata dia. Jadi memang Allah jelas lebih menekankan kebaikan rohani yang sifatnya kekal dibandingkan kebaikan sekuler atau duniawi yang sementara. Bukan Allah tidak pedulikan ini sama sekali, tapi dia lebih menekankan kebaikan rohani yang kekal dibandingkan sekuler yang sementara. Ini dia pedulikan. Kalau ini sama sekali tidak dia pedulikan, kita mati kelaparan. Dia pedulikan, tapi ini lebih dia pedulikan. Ini kadang-kadang, ini selalu. Saudara alami problem apapun, kadang-kadang bisa mendatangkan kebaikan sekuler. Kalau ini tidak ada, percayalah, yang di sini selalu kebaikan rohani dan kekal, itu selalu, dan ini terbaik dari semua. Jadi ingat ya, bahwa pada saat penderitaan sedang kita alami, kebaikan-kebaikan yang akan muncul karena penderitaan itu seringkali memang tidak bisa kita lihat. Yang sekuler, apalagi yang ini. Yusuf waktu dimasukkan sumur, dia tidak lihat kebaikan. Dijual sebagai budak, tidak lihat kebaikan. Lalu dijual lagi, dibeli Potifar, tidak lihat kebaikan. Lalu disenangi tuannya, dia senang mungkin. Sekarang mungkin hidup sudah membaik. Tidak, difitnah istrinya Potifar, masuk penjara. Lalu menafsirkan mimpi 2 orang itu, pegawainya Firaun. Mereka lupa. Dan lupa datang 2 tahun baru ingat. Berapa lama totalnya? Dia tidak tahu apapun, tidak melihat apapun yang baik. Tapi akhirnya kebaikan sekulernya terlihat. Bukan cuma dibebaskan, dia jadi angkat menjadi orang kedua Sultan Mesir, dan dia bisa memelihara seluruh keluarganya selama masa kelaparan yang 7 tahun itu. Jadi saudara, kebaikan sekuler seringkali belum terlihat, tapi bisa memungkinkan terlihat dalam hidup ini. Tetapi kalau kebaikan secara rohani yang kekal itu selalu, tapi itu sangat mungkin bisa kita lihat baru pada saat kita mati. Kan kita masuk dalam poin yang kedua. Ini tidak berarti bahwa kita boleh cepat-cepat berserah sebelum kita berjuang mati-matian dalam doa dan usaha untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi ada problem penderitaan, tidak apa-apa toh, Tuhan mengerjakan semua itu bersama-sama untuk kebaikan. Gue biar lah. Sekarang nggak punya duit, ya biar lah, tidak apa-apa. Sudah, tentu kita harus berusaha, berjuang, berdoa, berusaha. Kalau pekerjaan yang satu tertutup, cari pekerjaan yang lain, entah bagaimana. Saya nggak ngerti caranya. Minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tapi yang jelas berdoa dan berusaha harus. Juga lebih-lebih kita tidak boleh hidup sembarangan atau sembrono dengan pemikiran bahwa bagaimanapun kita hidup, toh nanti akan menghasilkan hal yang baik. Sekarang misalnya duit saudara tuh mepet, yang ngirit lah, hiduplah yang ngirit. Kalau dulu bisa agak royal, sekarang mepet, ya berusaha ngirit. Jangan mikir, kalau tak habis-habiskan lalu bangkrut, toh itu buruk toh. Tapi Tuhan membuat semuanya jadi kebaikan toh. Jadi tidak apa-apa. Lah ini tentu tidak bisa. Jadi ingat ya, penetapan dan pengaturan Allah atau providensia Allah itu tidak bertentangan dengan usaha atau tanggung jawab kita. Jadi dalam segala keadaan kita tetap wajib mengusahakan yang terbaik. Tapi itu harus tetap dalam batasan firman Tuhan. Jadi jangan kalau sakit lalu pergi ke dukun misalnya, ya. Jangan kalau melarat
lalu pergi ke dukun lagi cari pesogen. Pesogen itu apa ya, semacam jimat atau apa yang bisa mendatangkan kekayaan, semacam demikian lah. Saya tidak tahu persisnya gimana. Dan saudara, wajib berusaha, tetapi ingat, harus tetap dalam batasan firman Tuhan. Saya berikan contoh untuk Paulus sendiri ya. Pada waktu dia pertama bertobat dan sebagainya, dia tahu bahwa dia mau dibunuh. Dia bukannya berserah dengan berkata atau berpikir, kalau Tuhan menghendaki aku dibunuh, itu toh untuk kebaikanku, jadi aku berserah. Tidak ada, saudara. Dia lari menyelamatkan diri. Mari kita lihat teksnya, Kisah Rasul 9 ayat 23-25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Dia diturunkan pakai keranjang. Apakah itu memalukan? Tidak ada yang memalukan. Tidak ada larangan apapun dalam Alkitab lari dengan cara seperti ini. Jadi saudara pakai semua cara selama tidak bertabrakan dengan firman Tuhan. Kalau saudara sudah berusaha maksimal dan ternyata tidak membawa hasil, maka baru pada saat itu saudara boleh, bahkan harus berserah kepada Tuhan sambil percaya bahwa Tuhan mengerjakan semua itu untuk kebaikan saudara. Sekarang poin yang ketiga, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menolong orang Kristen yang menderita. Mirip dengan yang tadi tapi beda. Pada waktu melihat ada orang Kristen menderita, jangan berdasarkan Roma 8 ayat 28 ini lalu saya berpikir, loh, dia kan Kristen toh, berarti Roma 8 ayat 28 kan berlaku untuk dia. Dia memang sedang menderita, tapi kan Tuhan janji itu untuk kebaikannya toh. Jadi buat apa aku menolong dia? Kalau aku menolong dia, dia bebas dari penderitaan itu, dia nanti malah tidak mendapatkan kebaikan yang mestinya ditimbulkan oleh penderitaan itu. Nah saudara, Roma 8 ayat 28 tidak pernah boleh digunakan dengan cara tolol model semacam demikian. Ini gila. Karena apa? Pertama saudara, poin A, ini bertentangan dengan hukum kasih yang mengharuskan kita menolong orang yang menderita. Dan saya lagi-lagi ingatkan, orang menderita ini yang ditolong ini mesti orang yang layak ya. Ada orang yang menderita karena kesalahannya dia tidak layak ditolong. Ya seperti itu pun bahkan ya, kalau dia memang betul-betul mau mati, ya tetap kita tolong, jangan sampai mati. Tapi kalau cuma lapar, biar lapar lah. Malas kerja, lapar, biar lapar. Ada apa nolong orang seperti itu? Kalau kita tolong orang yang malas kerja, kita terus kasih uang, dia malas terus. Ini tidak kasih saudara. Jadi saudara, kalau bukan kasus seperti itu, hukum kasih mengharuskan kita menolong orang yang menderita. Pertama dalam Lukas 10 ayat 25-37, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Saya kira perumpamaan ini begitu populer, jadi saya tidak usah bacakan, saya bisa baca sendiri ya. Jadi imam lewat tidak nolong, orang Lewi lewat gak nolong, karena mereka pikir ini orang baru dirampok. Perampoknya deket-deket di sini, aku nolongnya bisa-bisa aku dirampok juga. Jadi lebih baik menyelamatkan diri, biarkan orang itu setengah mati, mereka jalan terus. Tapi orang Samaria justru beda agama dan beda kebangsaan. Yang itu Yahudi, yang ini Samaria, musuh sebetulnya ya. Tapi dia berhenti, dia menolong semampu dia menolong, sekuat dia bisa. Dan itu dijadikan dasar kasih kepada sesama. Jadi memang kasih kepada sesama
dalam urusan menolong orang yang betul-betul butuh pertolongan, apalagi mau mati, maka itu harus tanpa melihat bangsa, tanpa melihat agama. Saya ingin tekankan dulu ya, kita boleh menolong orang beragama lain, tapi bukan menolong agama dia, bukan menolong dia dalam menunaikan agama dia. Menolong orangnya boleh, tapi menolong dia dalam beragama lain sama saja mendukung dia dalam kesesatan. Itu saya tidak habis pikir ada orang-orang Kristen melakukan seperti itu. Tidak boleh menurut saya melakukan hal seperti itu. Mau kasih makan orang Islam misalnya, silakan. Dia butuh makanan, kasih. Tapi jangan waktu buka puasa dikasih makan. Itu menolong agama dia, menolong dia menunaikan agamanya. Buka urusanmu sendiri, kasih makan bu, jangan pada jam buka. Jadi saudara, tolong dalam segala hal, tapi bukan di dalam menunaikan agamanya, apalagi agama itu sendiri. Lalu nolong dirikan masjid. Lah, orang Kristen dirikan masjid mau jadi apa? Mari kita melihat poin yang kedua. Kalau tadi saya tekankan pandang agama, tidak pandang bangsa, maka perhatikan ayat ini ya, Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, kita disuruh berbuat baik kepada semua orang kalau memungkinkan. Jadi kalau sekarang misalnya, sekarang ini banyak orang tidak bisa makan misalnya ya, tolong semua orang yang tidak bisa makan. Kalau sumber dana saudara memang sangat banyak, tidak terbatas. Tapi bagaimana kalau sumber dana saudara terbatas? Ada 10 orang yang butuh ditolong, saya bisa menolong cuma 3. Maka dalam hal itu kita harus mengutamakan saudara seiman kita. Jadi mari kita baca sekali lagi ayat 10 bagian akhir. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Itu kalau bisa. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi dari 10 orang itu kalau Kristen 3, kafir 7. Ya kita tolong Kristen yang 3, kalau bisa nolong 3. Kalau bisa nolong 10, tolong semua. Tapi kalau bisa nolong cuma 3, pilih yang seiman. Saya kira ini jelas-jelas sesuatu yang sangat-sangat logis ya. Saudara seiman tentu didahulukan. Nah ini yang repot sekarang. Bagaimana kalau saya punya saudara kandung, sedarah, tapi tidak Kristen, dia tidak bisa makan. Lalu saudara seiman, bukan hubungan darah, tapi seiman, dan bisa makan juga. Saya cuma bisa nolong 1. Nolong yang mana? Kalau menurut ayat ini, nolong yang ini saudara, bukan yang sana. Agak suka dilakukan ya. Tapi pikirkan mau nolong firman Tuhan apa enggak. Sekarang kita masuk poin B. Siapa tahu bahwa kebaikan yang Tuhan maksudkan untuk diterima oleh orang menderita itu adalah supaya orang itu bisa merasakan kasih Kristen dari saudara. Jadi jangan kalau tidak mau nolong nanti orang itu tidak dapat kebaikan. Loh, siapa tahu kebaikannya itu supaya dia melihat, oh orang Kristen ternyata baik nolong aku kok, sesama orang Kristen. Daripada dia tolong orang kafir, dia anggap orang kafir yang baik. Lebih baik dia merasakan kebaikan orang Kristen. Jadi saudara, berpikir orang itu menderita, biar toh Tuhan kasih kebaikan, ini sama sekali tidak pada tempatnya. Karena poin sini, siapa tahu kebaikan yang Tuhan maksudkan ialah
supaya saudara bisa diberkati dengan memberi. Ingat bahwa Kisah Rasul 20:35 mengatakan bahwa memberi adalah lebih diberkati. Saya kira sukar orang mengaminkan ayat ini, saudara. Tidak banyak orang bisa mengaminkan di dalam zaman yang tamak dan mata duit dan tidak karu-karuan. Segala sesuatu dikorbankan demi duit. Firman Tuhan ini mengatakan kata-kata yang sangat bertentangan dengan kebudayaan dan tradisi yang tamak dan mata duitan. Kisah 20:35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini mestinya dikhotbahkan dalam gereja-gereja yang karismatik gitu ya. Lalu ditanya amin, ada amin. Amin apa enggak, saya kepengen tahu ya. Nah, terjemahan kita lebih berbahagia itu agak kurang pas ya. King James, RSV, NIV dan NASD. It is more blessed to give than to receive. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Saudara, menerima itu diberkati, saudara. Tapi memberi itu lebih diberkati. Sukar menerima bukan? Tapi saudara pikirkan ya. Sekarang gini saja ya. Saudara mencuri, dapat duit banyak, mencuri. Dibandingkan saudara kecurian, hilang duit banyak. Milih jadi pencurinya atau jadi yang kecurian? Pencuri ini dapat duit banyak tapi dia dosa, saudara. Tapi yang kecurian ini, biarpun dia kehilangan duit, dia tidak berdosa. Seharusnya orang Kristen lebih milih kecurian daripada menjadi pencuri. Apalagi dalam urusan memberi dan diberi, di mana tidak ada dosa atau tidak dosa. Curi dan sebagainya ini ada. Tapi dalam urusan ini tetap, saudara, kalau kita memberi berarti kita lebih banyak duit. Kalau kita butuh diberi, berarti kita kalah banyak duit dari dia. Saudara mau tukar tempat sama orang ini, saudara yang diberi, berarti saudara duitnya sedikit atau tidak punya. Dan dia jadi yang punya dan memberi kepada saudara. Mau yang mana? Jelas mestinya lebih milih jadi yang memberi daripada yang diberi. Pikirkan setiap kali saudara mau memberi dan ada godaan setan, jangan beri, dan sebagainya. Kita mesti mau memberi. Itu lebih diberkati daripada kita menerima. Dan tidak boleh orang diberi lalu nolak, padahal dia sebetulnya butuh pemberian itu. Gengsi kek, sungkan kek. Kalau saudara nolak, saudara tidak terima berkat yang Tuhan sediakan untuk saudara. Orang itu juga berkat yang lebih besar itu dia tidak bisa terima karena dia tidak bisa memberi, kan saudara tolak. Banyak orang Kristen sungkanan, dan sungkanannya tidak pada tempatnya. Kalau saudara memang butuh dan orang menolong, saudara wajib untuk mau menerima. Kan saya lanjutkan dengan poin yang kelima. Ayat ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati. Pertama, saudara, ayat atau janji ini hanya berlaku untuk orang Kristen sejati, tidak untuk orang kafir atau non-Kristen, tidak juga untuk orang Kristen KTP. Bahwa ayat ini atau janji ini hanya berlaku untuk orang Kristen yang sejati terlihat dari kata-kata bagian akhir ya, membawa kebaikan itu ya. Lalu dilanjutkan bagi mereka yang mengasihi dia. Nanti tambahin lagi dengan penjelasan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin A, mereka yang mengasihi dia. Saudara, jangan percaya ada orang non-Kristen atau Kristen KTP yang bisa cinta Tuhan. Kelihatan cinta bisa, pura-pura cinta bisa, sungguh-sungguh cinta,
Hanya orang Kristen sejati yang bisa. Kenapa? Karena kasih itu salah satu dari buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Sedangkan untuk orang dunia berlaku Roma 3 ayat 11 dan 18 yang mengatakan bahwa mereka tidak mencari Allah dan tidak takut kepada Allah. Saya bacakan ya, Roma 3, 11 dan 18. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Takut tidak, cari tidak, nyari tidak, bagaimana cinta? Tidak mungkin itu. Jadi saudara, harus orangnya mengasihi. Dan ini orang Kristen sejati. Baru janji Roma 8:28, Allah membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Itu berlaku untuk dia. Lalu ada kalimat lanjutannya, Mas Yan. Sebetulnya kalimat satu potong ini sudah cukup, tapi Paulus tidak mau disalah mengerti rupanya. Dia tekankan lagi, ditambah dengan kata-kata mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saya akan kutip kata-kata dari John Murray. Panggilan itu adalah panggilan efektif. Ya, jadi kata-kata mereka yang terpanggil atau dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan panggilan melalui Injil, itu tidak efektif ya. Tapi panggilan efektif itu dari dalam diri kita, Tuhan yang memanggil. Jadi saudara, panggilan itu adalah panggilan efektif. Bandingkan dengan pasal 1 ayat 7 lalu ayat yang ke-30 yang mengantar ke dalam persekutuan Kristus, 1 Korintus 1 ayat 9, dan berhubungan secara tak terpisahkan dengan predestinasi pada satu sisi dan pemuliaan itu masuk surga pada sisi yang lain. Untuk itu nanti saudara baca ayat lanjutannya dari Roma 8 yaitu 29 dan 30, baca sendiri. Sesuai dengan rencana, tidak diragukan lagi menunjuk pada rencana Allah yang tetap dan kekal. Pasal 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 11, 3 ayat 11, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 yang sudah saya bacakan tadi, 2 Timotius 1 ayat 9. Jadi saudara, karena Roma 8 ayat 28 ini berlakunya hanya untuk orang Kristen yang sejati, maka hati-hati saudara ya. Jangan pada waktu saudara bertemu orang yang menderita tapi bukan orang Kristen, atau dia cuma Kristen KTP dan itu saudara yakin, misalnya tidak pernah ke gereja, berdosa seenaknya sendiri, dan punya magic dan sebagainya, maka kita tahu dia pasti Kristen KTP. Ya, apakah dia Kristen KTP atau non Kristen sama sekali? Jangan menghibur orang-orang seperti itu dengan membacakan Roma 8 ayat 28. Kalau saudara menggunakan, saudara mendustai mereka, sengaja atau tidak sengaja. Kalau dulu mereka menggunakan, mandek. Ini berlaku hanya untuk orang Kristen. Jadi kalau menghadapi orang non-Kristen atau Kristen KTP, injili dulu. Kalau dia percaya, baru boleh gunakan Roma 8:28. Tapi kalau mereka tidak percaya, tidak bisa Roma 8:28 diterapkan kepada mereka, seakan-akan penderitaan mereka mesti membawa kebaikan. Bagi orang yang non-Kristen, penderitaan mereka bisa betul-betul membawa keburukan. Seperti misalnya bagi Yudas, Tuhan tidak bekerja untuk kebaikannya. Jadi Matius 26 ayat yang ke-24 itu yang saya kira minggu lalu atau kapan sudah saya katakan ya. Jadi saudara, bagi dia adalah lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Kalau bagi dia lebih baik tidak dilahirkan, jelas menunjukkan dia masuk neraka. Kalau dia masuk surga, ya tetap bagi dia lebih baik dilahirkan. Bahwa lebih baik tidak dilahirkan, pasti masuk neraka.
Lah, sekarang bagi Yudas lebih baik tidak lahir. Mengapa Tuhan lahirkan? Karena Roma 8:28 tidak berlaku bagi dia. Kalau dia Kristen, jelas Roma 8:28 berlaku. Dan kalau lebih baik dia tidak lahir, ya bagi orang Kristen tidak bisa lebih baik tidak lahir. Tapi kalau lebih baik tidak lahir, ya Tuhan tidak lahirkan dia. Tapi yang jelas Roma 8:28 tidak berlaku. Bagi dia lebih baik tidak lahir, Tuhan lahirkan dia. Tuhan butuh pengkhianat untuk mengkhianati Yesus supaya rencana penebusan terjadi dan sebagainya. Dan banyak ayat-ayat nubuat-nubuat harus terjadi. Ahimelek sebagai tipe dari Yudas harus digenapi, maka harus dilakukan. Tapi yang jelas Roma 8:28 tidak berlaku untuk dia. Kita tidak boleh menekankan kata-kata yang mengasihi dia secara ekstrim. Ekstrim itu maksud saya dengan berkata bahwa janji ini berlaku untuk sebagian orang Kristen yang mengasihi Tuhan, tetapi tidak berlaku untuk orang Kristen yang tidak mengasihi dia. Ini ekstrim karena apa? Saya tidak percaya ada orang Kristen sejati sama sekali tidak kasih Tuhan. Kasih setiap orang Kristen yang sejati beda-beda. Tapi yang terburuk pun pasti ada kasih kepada Tuhan. Kalau tidak ada sama sekali dia bukan Kristen. Jadi menurut saya berlaku untuk semua orang Kristen, sedikit atau banyak Kristen sejati harus mengasihi Tuhan. Tidak bisa tidak. Karena poin ini ekstrim lagi ya. Janji ini tidak berlaku untuk orang Kristen yang berbuat dosa. Nah, ini sudah saya bahas kali yang lalu, saya tekankan lagi. Karena berbuat dosa menurut orang-orang ini tidak mengasihi Tuhan, menunjukkan mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, ini kutipan yang pada minggu lalu sudah ada. Saya ulang. Bible Commentary mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam rencana Allah untuk pemerintahan kita, termasuk hal-hal yang kelihatannya merupakan bencana yang dibiarkannya menimpa kita, pasti akhirnya melayani atau memajukan rencananya dan merupakan pemenuhan harapan kita. Semua ini dengan suatu asumsi atau anggapan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi segala kecerobohan atau dosa kita sama sekali dikeluarkan dari perhitungan. Ya, jadi ada orang-orang yang mengatakan dosa tidak termasuk. Dan Adam Clark kemarin ya sudah kita dengar, ini yang paling ekstrim ya. Mereka yang berkata bahwa dosa bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, mengatakan omong kosong yang bersifat menghujat. Seseorang yang sekarang mengasihi Allah sekarang tidak sedang berdosa terhadap Allah. Minggu lalu saya sudah bahas kata-kata dia menunjukkan kesalahan dia. Saya berpendapat bahwa kedua kata-kata di atas ini bodoh. Bagaimanapun hebatnya kasih seseorang kepada Tuhan, dia pasti tetap berbuat dosa, bahkan banyak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 kita baca. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa suci murni, maka ayat 2 ini bisa saudara gunakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Apa beda ayat 8 dengan ayat 10? Ayat 8 itu keadaan, ya. Kita tidak berdosa, ya. Aku sinless, tidak ada dosa. Itu salah. Ayat 10, kita tidak ada berbuat dosa. Ini bicara tindakannya, hidupnya tidak ada dosa. Tidak bisa dua-dua, saudara. Tidak ada yang punya keadaan suci, tidak ada yang punya hidup yang suci, tidak pernah berbuat dosa. Omong kosong. Jika janji ini tidak berlaku untuk orang Kristen pada saat dia berbuat dosa, saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, bisa-bisa janji ini tidak berlaku untuk siapapun. Perlu saudara perhatikan sekali lagi bagian akhir dari Roma 8 ayat 28 ini. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sekalipun memang ya sebenarnya kata yaitu dalam Alkitab kita itu sebetulnya tidak ada, tetapi tetap jelas terlihat bahwa kata-kata yang di belakang, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, itu menjelaskan kata-kata yang di depan, mereka yang mengasihi dia. Jadi
Yang dimaksud dengan mereka yang mengasihi Dia adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan kata lain, yang dimaksudkan adalah semua orang Kristen yang sejati. Calvin mengomentari kata-kata mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ini dengan kata-kata sebagai berikut. Anak kalimat ini kelihatannya ditambahkan sebagai suatu modifikasi atau perubahan, supaya tidak seorang pun yang berpikir bahwa orang yang setia atau percaya karena mereka mengasihi Allah mendapatkan oleh jasa mereka sendiri keuntungan, di mana mereka mendapatkan buah seperti itu dari kesengsaraan mereka. Kita memang tahu bahwa pada waktu keselamatan merupakan subjek atau pokok, manusia cenderung untuk mulai dengan diri mereka sendiri dan membayangkan persiapan-persiapan tertentu dengan mana mereka mengantisipasi perkenan Allah. Karena itu Paulus mengajar kita bahwa mereka yang telah ia bicarakan sebagai orang yang mengasihi Allah telah lebih dulu dipilih oleh Allah. Karena adalah pasti bahwa dengan demikian urut-urutannya ditunjukkan, supaya kita tahu bahwa itu mulai dari pemilihan yang bersifat kasih karunia atau tanpa syarat dari Allah. Maksudnya predestinasi tentu saja sebagai penyebab pertama, sehingga segala hal terjadi pada orang-orang kudus untuk keselamatan mereka. Hanya yang dipredestinasikan untuk selamat akan dipanggil dengan effectual call, panggilan yang efektif yang tidak bisa ditolak oleh orangnya. Kita percaya irresistible grace, kasih karunia tidak bisa ditolak. Dipanggil demikian, orangnya pasti akan percaya. Jadi saudara, seluruh kalimat itu jelas menekankan kebaikan ini atau Roma 8 ayat 28 ini, janji ini berlaku hanya untuk orang Kristen. Kalau saudara Kristen, terapkan kapanpun saudara sedang sumpah, kapanpun saudara sedang menderita dan kepingin mati, dan mungkin saat-saat sekarang di mana wabah ini memberikan banyak penderitaan kepada saudara, terapkan. Untuk orang non-Kristen wabah ini mungkin sekali hukuman, tapi untuk orang Kristen sejati tidak ada hukuman. Semua hukuman kita sudah dipikul Kristus. Hajaran bisa, tetapi apakah hajaran atau pencobaan atau apapun ini akan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara belum Kristen, cepat percaya kepada Kristus. Karena kalau tidak, janji ini tidak berlaku untuk saudara. Sekarang poin terakhir, kesimpulan dan penerapan. Pertama saudara, orang Kristen bisa mengalami penderitaan yang hebat atau hal yang sangat tidak enak. James Dobson mengatakan demikian. Fakta bahwa orang yang saleh, orang yang berdoa, sudah saleh berdoa gitu ya, kadang-kadang menghadapi penderitaan atau kesukaran yang sama yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Jika kita menyangkal fakta itu, kita bahkan menciptakan rasa sakit dan kekecewaan yang lebih besar untuk mereka yang tidak disiapkan untuk menanganinya. Kita Kristen, kita saleh, kita berdoa, kita belajar firman, kita melayani, kita memberitakan Injil, kita memberikan persepuluhan dan sebagainya, kita tetap bisa mengalami penderitaan yang sama dengan orang non-Kristen yang jahat. Wabah ini menimpa semua, tapi tetap beda. Yang ini bukan untuk kebaikan mereka, yang ini untuk kebaikan kita. Itu beda yang sangat-sangat menyolok. Dari luar kelihatan sama, tapi diselidiki sebetulnya tetap berbeda. Karena yang kedua, orang Kristen bisa mengalami saat-saat yang membingungkan. Dan pada saat seperti itu Tuhan seringkali tidak menjelaskan hal-hal itu kepada kita. Ini anehnya Tuhan ya. Kita bingung, dia santai saja, malah dari jelas no. Apa no bingung. Sebagai contoh saudara, orang-orang yang mengalami saat seperti itu sedang bingung, tidak dikasih penjelasan. Pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengalami kebingungan pada saat segala sesuatu tampaknya tidak masuk akal. Dia melayani, ditangkap, dipenjarakan, masih tidak apa-apa itu. Yesusnya kayak tidak gubris. Ini ngepol sudah ya. Sehingga dia mengirim pesan kepada Yesus dalam Matius 11 ayat 3.
tetapi kepada dia juga tidak dijelaskan mengapa dia mengalami semua itu. Matius 11 ayat 3 saya bacakan. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, yaitu Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, dia ini pemberita, pendahulu Mesias. Dia yang beritakan. Lihatlah anak domba Allah yang mengaku isi dosa dunia dan sebagainya. Jadi saudara, dia tahu Yesus Mesias sekarang dalam penderitaan yang luar biasa, menjadi goncang. Bayangkan orang seperti ini bisa goncang. Sampai-sampai ada orang yang menafsirkan, bukan, ini bukan Yohanes Pembaptis yang goncang, murid-muridnya yang goncang. Lalu suruh tanya supaya murid-muridnya mendapatkan jawab. Tapi penafsiran itu menurut saya tidak masuk akal. Karena kalau sudah baca terusannya, itu jawabannya itu disuruh berikan kepada Yohanes. Masa Yesus tidak tahu kalau yang goncang muridnya? Kalau memang muridnya goncang, Yesus ngomong sama muridnya, tidak usah berikan kepada Yohanes. Jelas yang goncang Yohanesnya. Dan tidak dikasih jawaban. Contoh yang lain, murid-murid Yesus, poin B, James Dobson mengatakan demikian. Ia mengaku sebagai anak Allah, tapi mereka telah mendengarnya berteriak pada saat terakhirnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah murid-murid tak bingung dah, ya? Murid-murid tidak bisa lebih bingung dari itu. Apa arti dari saat yang mereka habiskan atau lewatkan dengan orang ini yang menyebut dirinya sendiri Mesias? Bingung mesti. Contoh ketiga, Yusuf. James Dobson lagi, tidak ada petunjuk bahwa Allah menjelaskan kepada Yusuf apa yang sedang ia kerjakan melalui masa bertahun-tahun yang penuh penderitaan atau duka cita itu, atau bagaimana potongan-potongan itu akhirnya akan cocok. Ia diharapkan seperti engkau dan saya untuk hidup setiap hari dengan sesuatu yang kurang dari pengertian yang sempurna atau lengkap. Apa yang menyenangkan Allah adalah kesetiaan Yusuf pada saat tidak ada apapun yang masuk akal. Saya ulang kalimat yang terakhir. Apa yang menyenangkan Allah adalah kesetiaan Yusuf pada saat tidak ada apapun yang masuk akal. Mau mengucapkan kata-kata ini sendiri, tapi kata Yusufnya ganti dengan nama saudara. Apa yang menyenangkan Allah adalah kesetiaan budi untuk saya. Untuk saudara sebut nama sendiri-sendiri pada saat tidak ada apapun yang masuk akal. Dan buku ini memang yang ditulis James Dobson berjudul When God Does Not Make Sense. Pada waktu Allah tidak masuk akal. Saudara percayalah, lambat atau cepat saudara akan mengalami saat-saat di mana Allah tidak masuk akal. Sebetulnya saya bisa menambahkan contoh Ayub dan contoh banyak orang lain. Tapi saya kira 3 contoh ini lebih dari cukup. Sering saudara, kita tidak ngerti mau apa Tuhan. Tapi saudara, pada saat demikian itu, apa yang menyenangkan Allah adalah tetap setia pada saat tidak ada apapun yang masuk akal, dan tetap percaya janji Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Tetapi kita boleh yakin berdasarkan janji Tuhan ini. Bukan cuma boleh yakin, menurut saya harus yakin mestinya, bahwa segala sesuatu itu akan membawa kebaikan bagi kita. James Dobson lagi, kadang-kadang ia melakukan mujizat-mujizat yang hebat untuk kepentingan kita. Kadang-kadang ia memilih untuk menjelaskan tindakannya dalam hidup kita. Kadang-kadang kehadirannya begitu nyata seakan-akan kita berhadapan dengan dia muka dengan muka. Tetapi pada saat-saat yang lain, pada waktu tidak ada suatu apapun yang masuk akal, pada waktu apa yang kita lewati adalah tidak adil, pada waktu kita merasa sendirian di ruang tunggu Allah, ia hanya berkata, percayalah kepadaku. Bahasa Inggrisnya bukan believe me, trust me. Pada saat segala sesuatu tidak masuk akal, trust me. Tidak bisa kecuali mempercayai Tuhan. Apakah Bapa atau Yesus? Yesus itu Allah yang menjadi manusia, yang menderita dan mati untuk dosa saudara. Tidak bisakah saudara trust kepada orang seperti itu?
Lalu siapa yang bisa saudara berikan trust? Poin keempat, ada 2 ayat yang menekankan bahwa pada saat-saat yang paling gelap pun kita harus tetap percaya pada Tuhan. Kita akan bacakan 2 ayat ini ya. Pertama ayat 13 ayat 15a. Cuma sayang sekali ayat itu sebetulnya salah satu ayat paling indah dalam Alkitab, tetapi terjemahannya kacau ya. Dalam terjemahan kita, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Dan ini sama dengan terjemahan dari RSV, lihatlah, ia akan membunuh aku tidak mempunyai harapan. Sama salahnya saya kira. King James, though he slay me, yet will I trust in him. Sekalipun ia membunuh aku, tetapi aku akan percaya kepadanya. NIV, though he slay me, yet will I hope in him. Sekalipun ia membunuh aku, tetapi aku akan berharap kepadanya. NIV, though he slay me, I will hope in him. Sekalipun ia membunuh aku akan berharap kepadanya. Jadi saudara, Ayub dalam penderitaan yang sudah bukan main banyaknya bisa memberikan kata-kata ini luar biasa sebetulnya. Mungkin imannya begini ya, naik turun. Masa dia merasa Allah tidak adil dan ngomel, tidak karuan, kata-katanya tidak suci murni, tidak. Tapi dalam saat-saat tetap dia berkata, kalaupun dia bunuh aku tetap akan percaya pada dia atau berharap kepada dia. Kalau sekarang sudah menderita, bahkan sangat menderita, bisa saudara katakan, Tuhan tidak peduli kau tambah penderitaan, Tuhan kau bunuh aku tetap percaya kepadamu. Bisa? Sekarang kita masuk poin B, ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. NIV, we live by faith, not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. NIV, for we walk by faith, not by sight. Karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Beriman, saudara. Percaya, trust. Tidak peduli keadaannya bagaimanapun. Trust, dia tahu apa yang dia lakukan. Trust bahwa segala sesuatu dia kerjakan untuk kebaikan kita, yang adalah orang yang percaya. Saya akan menutup dengan poin yang kelima, yang merupakan satu syair dan satu cerita sebagai suatu ilustrasi. Pertama saudara, dari buku Saat Teduh, Streams in the Desert, ada syair sebagai berikut. Karena waktunya sudah mepet, saya bacakan hanya bahasa Indonesianya ya. Saudara bisa baca Inggrisnya, mungkin lebih indah ya mestinya. Bukan kebetulan yang telah membawa hal yang buruk ini kepadaku. Ini adalah tangan Allah sendiri. Jadi biarlah demikian. Ia melihat apa yang saya tidak bisa lihat. Setiap rasa sakit ada perlunya. Dan suatu hari ia akan membuatnya jelas bahwa kehilangan duniawi adalah keuntungan surgawi. Seperti sepotong kain sulaman, dilihat dari belakang kelihatannya seperti tidak ada apapun kecuali benang-benang yang sangat kusut atau kacau. Tetapi di bagian depan ada gambar yang indah atau jelas, memberi upah kepada pekerja untuk perhatiannya, membuktikan keahlian dan kesabarannya yang jarang. Engkau, Tuhan ya, adalah pekerja atau penyulam, saya bingkainya. Tuhan, untuk kemuliaan namamu, sempurnakanlah gambarmu pada bingkai yang sama. Sulaman itu maksudnya yang diperas begitu kain itu ya. Lalu yang biasanya jarum ya, bukan jarum atau apa itu panjang ya. Lalu saya tidak tahu caranya gimana. Kalau dilihat dari belakang memang jerabut-jerabut tidak karu-karuan ya. Tapi lihat dari depan ada gambar yang indah. Saudara, kita melihat hanya dari belakangnya. Kita melihat hidup kita penuh dengan benang, kusut, kacau, dan karu-karuan. Seandainya saudara kita bisa melihat dari depan, kita melihat gambar yang indah. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Dari belakang kita bisa melihat jeleknya tok.
Kalau pikirkan ilustrasi ini, tidak lihat dari muka, Tuhan lihat, dan percayalah dia. Sekarang cerita, ini sesuatu yang sudah populer sekali sebetulnya. Saya laki-laki tidak terjemahkan, saya langsung bacakan. Jadi sebetulnya bahasa Inggrisnya footprints. Terjemahnya saja ya, jejak kaki. Pada suatu malam ada seseorang bermimpi. Ia bermimpi bahwa ia sedang berjalan sepanjang pantai bersama dengan Tuhan. Di langit terlihat adegan-adegan dalam hidupnya. Untuk setiap adegan, ia memperhatikan ada 2 pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang adalah miliknya, dan yang lain adalah milik Tuhan. Ketika adegan terakhir dari hidupnya terlihat di hadapannya, ia melihat kembali pada jejak kaki di pasir. Ia memperhatikan bahwa seringkali di sepanjang jalan hidupnya ada 1 pasang jejak kaki. Ia juga memperhatikan bahwa itu terjadi pada waktu-waktu yang paling rendah dan paling menyedihkan dari hidupnya. Ini betul-betul menyusahkan dia. Dan ia bertanya Tuhan tentang hal itu. Tuhan, Engkau berkata bahwa sekali aku memutuskan untuk mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dengan aku di sepanjang jalan. Tetapi aku telah memperhatikan bahwa pada waktu-waktu yang paling menyusahkan dari hidupku, di sana hanya ada 1 pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa pada saat aku paling membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan menjawab, anakku yang berharga, aku menyintai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau pada saat-saat ujian dan penderitaan. Ketika engkau melihat hanya ada 1 pasang jejak kaki, pada saat itulah aku sedang menggendong engkau. Bukannya itu jejak kakinya dia, itu jejak kakinya Tuhan. Jejak kaki dia kemana? Nggak kelihatan karena dia sedang digendong. Saudara, dia kira 1 pasang jejak kaki menunjukkan Tuhan meninggalkan. Sebetulnya Tuhannya malah lebih dekat karena sedang menggendong dia. Jangan percaya godaan setan yang mengatakan bahwa pada penderitaan tidak ada jawaban doa dan sebagainya, merasakan kehadiran Tuhan saja tidak, Tuhan sedang meninggalkan saudara. Jangan percaya. Kita tidak bisa tahu, saudara, penderitaan karena wabah ini berlangsung sampai kapan. Pasti berbulan-bulan lagi. Harus ada vaksin ditemukan baru bisa selesai. Dan itu pun penderitaan ekonomi masih bisa berlangsung terus. Ini akan lama. Siap atau tidak? Percaya atau tidak? Semua ini tidak masuk akal. Semua ini rasanya merugikan. Tapi Tuhan janji, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kalau saudara adalah orang yang betul-betul percaya kepada Kristus. Yang belum percaya, cepatlah percaya, supaya ini pun mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yang sudah percaya, percayalah janji ini. Berdoa minta Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa percaya, dan dengan demikian aku dikuatkan, dan aku memuliakan Engkau dengan imanku dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan seluruh firman, baik minggu lalu maupun sekarang, yang menjelaskan seluruh Roma 8 ayat 28. Engkau membuat segala sesuatu dalam arti kata mutlak bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang betul-betul adalah anak-anak-Mu. Kalau ada pendengar yang belum percaya, tolong mereka percaya. Bagi kami yang tidak percaya, kami sudah adalah anak, tapi seringkali sukar percaya. Roma 8 ayat 28. Tolong Tuhan supaya kami bisa percaya. Kalau bukan Engkau yang memberikan iman kepada kami tidak akan pernah percaya. Dan kami akan menderita makin parah kalau dalam masa penderitaan ini kami tidak beriman pada ayat yang sangat hebat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.